Nah, jadi ada banyak pilihan teknologi untuk mengolah limbah berdasarkan karakteristiknya dan tujuannya. Tujuan pengolahan limbah itu yang utamanya adalah untuk lingkungan ya, untuk memenuhi kriteria lingkungan tanpa bisa ditawar-tawar dan diberikan alasan karena uang, tetapi yang kita buang itu harus memenuhi syarat baku mutu ya, baku mutu lingkungan ya. Dari karakteristik kita lihat karakteristik limbah itu ya. Di air itu, di air limbah atau di air itu ada komponen pengotor atau polutan yang berbentuk solid. Ada organik, ada anorganik, ada biologis, mikroorganisme kan, solid juga dia kan. Ada organik, ada anorganik, ada biologis. Karakteristik fisik, karakteristik kimia, anorganik, karakteristik kimia, organik, karakteristik biologi itu penting diketahui untuk apa? Untuk perancangan dan pengoperasian yang akan kita laksanakan atau treatment yang akan dilakukan terhadap limbah tersebut. Bagaimana mengkoleksinya ya, sistem collection sistem treatmentnya, bagaimana menggunakan semula kalau masih bisa digunakan, dan kemudian memanage daripada kualitas lingkungan itu ya. Nah, jadi ada beberapa uji yang digunakan untuk parameter di dalam air limbah itu. Ada total solid, biasanya disingkat TS. Kemudian ada total volatil solid, TVS, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya biasanya volatil solid PPS ya, volatil suspended solid. Ini yang padat ya, total volatil solid, tapi solid dia padatan yang mudah menguap. Total suspended solid TSS. Volatil suspended solid PSS ya, volatil suspended yang tersuspensi dari ada yang tersuspensi, ada yang volatil ya, ada volatil. Jadi total solid itu semuanya ada yang tersuspensi, ada yang terlarut ya. Fixed suspended solid ya. Kemudian ada total yang terlarut dissolved TDS ya. Dissolved solid. Ada volatil yang dissolved solid, yang mudah menguap tapi dia terlarut. Nah, kemudian ada total fixed dissolved solid ya. Ada set label solidnya. Yang total solid TDS, PDS, FDS itu untuk mengetahui potensi pemakaian kembali dari air limbah dan untuk menentukan jenis operasi proses pengolahannya. Nah, harus tahu TDS, PDS, dari situ kita ini cocoknya dengan filtrasi aja. Oh, ini cocoknya dengan pengolahan di trickling filter aja. Yang ini cocoknya dengan aktivitas seladanya, yang untuk menentukan pilihan. Kalau untuk stable solid itu menentukan padatan yang bisa diendapkan secara gravitasi dalam rentak waktu tertentu ya. Kalau bisa diendapkan secara gravitasi itu lebih murah ya, lebih murah. Nah, selain parameter tadi yang ada padatan, yang
tersuspensi, ada yang terlarut, ada juga ujinya atau parameter yang diuji itu particle size, distribusi ukuran partikel. Kenapa? Dari partikel berapa sampai berapa yang ada di dalam air limbah itu, untuk mengetahui kinerja proses pengolahan, unjuk kerja atau performance dari proses pengolahan yang mau dijalankan. Nah, kemudian ada turbidity. Turbidity unit, NTU, mengetahui kualitas air terolah. Dari kekeruhannya bisa, oh kalau keruh masih banyak organik di situ ya, organik terlarut misalnya. Nah, ada dari warna, nah, seperti apa namanya, coklat ya, coklat terang, grey, black. Nah, untuk mengetahui kondisi air limbah segara atau septik ya, segara atau septik bau. Kemudian ada transmitanse persente, mengetahui kelayakan air untuk didesinfeksi dengan UV ultraviolet. Nah, kemudian selain daripada itu ada parameter apa lagi? Parameter uji untuk air limbah itu ada bau ya, ada odor, ada bau. Threshold odor number atau TON, kegunaannya mengetahui jika akan timbul masalah bau ya. Jadi dari TON-nya segini, oh timbul masalah bau, supaya tahu untuk mengabsorpsi baunya. Suhu penting untuk perancangan dan operasi proses biologis. Suhu dari limbah tersebut, nah kalau di atas 65 misalnya kita mau melakukan dengan anaerob atau anaerob menggunakan mikroba, yang nggak bisa, mati mikrobanya kan. Densitas berhubungan dengan volume yang akan digunakan atau dibutuhkan. Conductivity untuk mengetahui kelayakan air limbah sebagai air irigasi pertanian. Konduktivitasnya berapa, muatan listriknya di dalam bagaimana. Nah, karakteristik kimia yang anorganik seperti amonia bebas, organik, nitrogen organik, Kegel total, nitrogen, nitrit, nitrat. Itu semuanya kegunaannya sebagai alat keberadaan nutrien dan derajat dekomposisi air limbah. Bentuk teroksidasi bisa digunakan sebagai ukuran derajat oksidasi ya. Nah, jadi sebagai ukuran keberadaan nutrien dan derajat dekomposisi air limbah. Nutrien perlu diketahui. Cocok enggak? Kalau nutriennya sedikit kita gunakan anaerob. Kita harus suplai nutrien, rugilah kita mengolah limbah aja sudah mengeluarkan uang gitu ya. Nah, jadi supaya tahu metode yang mana yang cocoknya. Wow. Nah, kemudian ada inorganik fosfor ya. Ada total fosfor, ada organik fosfor. Nah, juga sebagai ukuran keberadaan nutrien dan derajat dekomposisi air limbah. Jadi, kalau misalnya di dalam mau kita buang itu fosfornya tinggi, itu berbahaya untuk air yang akan di air yang akan dicemarinya oleh pembuangan kita tersebut. Karena ini termasuk nutrien, dia bisa menimbulkan pertumbuhan hidrofita yang di dalam air yang sangat tak terkendali, yang kita sebut dengan ada blooming alga ya. Nah, kemudian ada eutrofikasi ya. Blooming eceng gondok, terjadi eutrofikasi. Nah, kemudian ada karakteristik kimia yang anorganik seperti
yang kita uji pH-nya berapa, alkalinitinya berapa, kloridanya begitu. pH itu sama dengan, kalau dia pH sama dengan minus logaritma H. pH sama dengan minus logaritma H, ukuran keasaman larutan. Alkalinity, ukuran berpartisipasi, ukuran kapasitas baper dari air limbah. Kemudian itulah mantu Ibu, ngaco. Yang diucapkan ngaco. Chloride mengetahui kelayakan sebagai air irigasi pertanian. Nah, kalau tujuannya itu, nah perlulah ini ya. Itu apa tujuannya? Kemudian ada yang lagi diuji apanya, sulfatnya, ada metalnya ya. Sulfatnya untuk mengetahui potensi terbentuknya bau yang mempengaruhi pengolahan limbah. Terjadi bau karena ada belerang di sini, ada sulfidanya nanti. Kemudian metal ya, metal ini umumnya yang logam-logam berat akan menimbulkan efek terhadap kesehatan, efek toksisitasnya dalam pengolahan tersebut, supaya kita tahu efektivitas pengolahan dengan peralatan yang kita tawarkan untuk mengolah, menghilangkan AS misalnya, CD, CA, CR, CO, CU, PB, dan lain-lainnya ini. Nah, kemudian ada uji spesifik yang tidak organik, inorganik, elemen-elemen dan compound, variasi gas. Nah, uji inorganik ini komponen berbagai untuk mengetahui keberadaan konstituen tertentu di dalam zat tersebut. Apa aja sih yang ada di situ ya? Nah, diuji mereka dengan spektrum. Kemudian ada CO2, ada O2, CO2, NH3, H2S, mengetahui keberadaan gas terlarut. Untuk kalian. Ada parameter lain. Type D, carbonous, biochemical oxidation, ada CBB, OD ya biasanya pada OD 5 hari. Apa untuk mengukur limbah, mengukur jumlah oksigen yang diperlukan untuk stabilisasi limbah secara biologis. Kalian nggak ngantuk? Ngantuk nggak? Padahal Ibu belum makan loh. Belum makan supaya jangan ngantuk-ngantuk juga. Belum ada yang selesai kalian kuliah di kuliah yang lain yang CP berapa mungkin sudah mengukur CP terus Ibu dia nggak masuk lagi di situ, kita masuk di pagi gitu, nggak ada. Belum, Bu. Hari itu kayaknya kita udah buat. Bisa apa Ibu? Bisa lain yang Ibu ceritakan tadi, melantur gitu yang keluar itu. Kalau karena sesuatu kantuk itu memang alamnya tidak bisa tidak bisa tidak bisa di spell gitu. Kita gini tapi otaknya
mulut berbicara, tapi entah apa yang diperintahkannya tadi dibilang. Jadi bisalah Anda kalian baca itu karakteristik daripada air limbah itu. Yang tujuannya karakteristik, cuman tujuan karakteristik itu diketahui untuk mengetahui metode mana yang akan kita jalankan untuk mengolah suatu limbah. Cocoknya metode apakah? Aerob, anaerob, kemudian apakah attached growth atau suspended growth, apakah dengan trickling filter atau dengan aktivitas selat, ya, atau dengan apa namanya kation dan anion exchanger saja sudah bisa, atau pengendapan saja sudah bisa, atau pengolahan secara biologi atau secara fisika saja atau kimia saja. Itu tergantung kepada karakteristik. Nah, ini komponen yang perlu dihilangkan dari komponen biologi lah ini, coliform organik ini ya. Untuk mengetahui keberadaan bakteri patogen dan keefektifan proses disinfeksi. Nah, kemudian ada organisme spesifik, bakteria, protozoa, helminths, ya, virus ya, untuk mengetahui keberadaan organisme tertentu yang mempengaruhi pengolahan dan pemakaian kembalinya. Kemudian selain itu toksisitasnya juga perlu, toxicity. Apakah akut atau kronik ya apabila terpapar kepada orang. Apakah dia menimbulkan bahaya kematian atau tidak? Apakah berbahaya atau tidak? Apakah dia bersifat B3 atau bukan? Nah, kalau kita sebut tadi ada suspended solid SS. SS itu arti pentingnya adalah dapat menyebabkan apa dia SS itu? Dapat menyebabkan deposit padatan dan kondisi anaerobik jika air limbah tak terolah dibuang ke lingkungan. Jadi makanya mungkin kita mau tahu apa sih dasar orang ini mengapa namanya membuat standar-standar itu, apa dasarnya ya. Suspended solid dapat menyebabkan deposit padatan dan kondisi anaerobik jika air limbah tak terolah dibuang ke lingkungan. Kemudian ada organik yang gampang didegradasi atau biodegradable organics. Kandungan utamanya protein, karbohidrat, dan lemak. Biasanya diukur sebagai BOD dan COD. Jika larutan dibuang tanpa pengetahuan dibuang tanpa pengolahan akan terurai secara biologis di lingkungan sehingga menghabiskan oksigen terlarut menyebabkan kondisi septik. Nah, apabila di dalam sungai kita buang banyak limbah organik, kemudian limbah organik itu kan membusuk. Kalau dia membusuk secara apa namanya, secara kata kasarnya dia di situ ada proses pertumbuhan ya, pertumbuhan pada si probiotik tentunya. Loh kan? Ada organik yang gampang melarut seperti yang gampang terbiodegradasi seperti protein, karbohidrat, lemak. Biasanya diukur sebagai BOD, biological oxygen demand. Yang kita ukur apa kandungan oksigen yang digunakan. Berapa kandungan oksigen yang digunakan di dalam pengolahan air limbah tersebut. Nah, misalnya ada angka BOD-nya 100 mg per liter, artinya untuk setara dengan
untuk mengolah 100 mg per liter BOD diperlukan berapa oksigen gitu. Jadi BOD itu adalah ukuran daripada atau takaran untuk penggunaan oksigen yang digunakan untuk mereduksi senyawa organik secara biologi oleh mikroba atau mikroorganisme. Nah, kalau ada yang patogen, kenapa dia bahayanya apa? Dia menularkan penyakit. Kalau nutrien, terutama nitrogen, fosfor, dan karbon merupakan nutrien utama dalam pertumbuhan, maka dibuang ke lingkungan perairan nanti akan menyebabkan ledakan pertumbuhan tumbuhan yang sangat fantastik, eutrofikasi, gulma yang sangat banyak yang tak terkendali ya. Tumbuhan air yang mati menambah beban biodegradable organik ya. Nah, jadi mati membusuk itu juga memerlukan oksigen untuk mengurainya ya kan. Ada heavy metal, logam beratnya. Logam berat ini sangat susah terbiodegradasi di dalam tubuh. Kalau kita sempat terpapar, dia akan terbioakumulasi di dalam tubuh. Misalnya ada hidrargyrum atau air raksa itu kan logam berat. Nah, masuk ke dalam kerang-kerangan. Kerang-kerangan itu atau dimasuk ke dalam zooplankton atau fitoplankton dulu lah. Kemudian dari zooplankton ke fitoplanktonnya itu, dan dari zoo dan dari fito itu akan dimakan oleh makhluk hidup di atas tingkatan dia. Sampai akhirnya kita makan yang terabsorpsi itu misalnya kerang yang diambil dari laut, tetapi dia terkontaminasi dengan limbah B3 ya. Jadi kadang-kadang dari mana ya limbah B3 itu, dari mana ya penyakit itu dan ke tubuh manusia itu, dari mana sumbernya, apa yang menyebabkannya, kok terjadi karsinogenik, bersifat karsinogenik atau mutagenik di dalam badan seseorang itu. Terjadi pertumbuhan organ atau pertumbuhan jaringan yang tidak terkendali dalam badan akibat adanya heavy metal itu. Karena heavy metal itu tidak bisa biodegradasi. Kita nggak bisa kita metabolitik di dalam badan. Ya, dia akan hari ini ada 1 ppm, besok kita makan yang sama, sumbernya sama, ada 1 ppm, 2 ppm. Kalau setahun berapa ppm ya kan? Kalau 60 tahun umur kita sudah banyak sekali, sehingga muncullah efek yang menimbulkan penyakit tersebut. Total solid untuk menganalisanya biasanya diuapkan pada 103 sampai 105, menguapkan airnya. Nah, kemudian dipisahkan ya. Kemudian dipisahkan total suspended solid, ada TSS. Ada. Kemudian biasanya untuk yang volatil, material yang volatil yang gampang menguap itu, setelah keluar airnya dimasukkan ke dalam parnes atau ke dalam oven, dipanaskan sampai di atas 300, menguaplah semua organik. Nah, kemudian yang tinggallah residu. Residu itu apa? Residu itu mineral ya. Yang kita sebut residu atau abunya itu mineral. Jadi berapa material yang volatil solid di dalamnya adalah selisih dari tadi sebelum kita abukan, dikurangi dengan yang sisa yang dapat atau apa tadi Ibu bilang mineral. Nah, jadi itu untuk menentukannya. Disaring dulu dia ya, setelah dilakukan disaring.
cara mendapatkannya. Total solid residu ya daripada sampel wastewater, air limbah yang telah diuapkan pada 103 sampai 105. Artinya airnya menguap semua, itulah total solid itu. Kita saring ya, pada saringan berapa mikron tadi tata saringnya kan adalah tertahan di atas. Nah, yang itu kita masukkan ke dalam open 103 sampai 105. Nah, itu semua kalau kita timbang, itulah yang namanya total solid. Kalau yang volatil tadi, total volatil solid. Nah, kita masukkan dia yang tadi itu, yang setelah diuapkan, masukkan ke dalam open. Bakar dia sampai 350 ke atas lah, biasanya 350 atau 500. Kemudian udah menjadi abu semua, udah menguap semua yang organik, tinggal residunya. Jadi, tapi kita nggak tahu kan yang menguap itu. Untuk mengetahuinya tentunya tadi kita timbang dulu yang setelah keluar dari ini, setelah diuapkan 103 sampai 105, yang kita saring, kita uapkan sampai konstan, artinya air semua sudah habis. Nah, kemudian itu sebagai berat awal lah ya kan, berat awal. Jadi kemudian yang tinggal nanti setelah diabukan ada residu ya, berat awal dikurang residu, itulah yang menguap, itulah harga total volatil solid. Kemudian ada total fixed solid TPS, residu dari TS yang yang dibakar pada 500 derajat Celcius tadi ya, residunya total fix. Dia fix, tidak berubah. Itu adalah mineral yang Ibu bilang. Apa sih itu abunya? Itu abu katanya. Sisa residu. Nah, itu dia mineral lah itu isinya. Total suspended solid TSS. Bagian apa dia? Bagian daripada total suspended solid adalah solid padatan yang tersuspensi di dalam limbah tersebut ya. Yang tersuspensi artinya tidak mengendap. Bisa disaring juga, disaring dengan kertas Walkman, kertas saring Walkman dengan size porinya itu 1,58 mikrometer ya, kecil ya. Kemudian volatil suspended solid sama dengan volatil solid juga, tapi yang kalau volatil suspended solid yang tersuspensi ya, yang tersuspensi. Kalau tadi volatil solid yang semuanya yang terlarut, yang mengendap. Nah, kemudian kalau yang volatil suspended solid yang tersuspensi lah. Fixed suspended solid pun ya yang tetap ya, yang tetap. Total dissolved solid yang terlarut ya. Nah, total volatil dissolved solid yang volatil tetapi terlarut. Nah, ini istilah-istilah ini untuk apa? Parameter yang dianalisa di dalam air limbah. Kalau seteledel tadi yang tetap ya, tidak lagi minah. Tadi Ibu bilang BOD diukur dengan apa? Jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh, menyatakan apa BOD itu? Menyatakan angka daripada oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan senyawa-senyawa organik secara biologi. Kalau 100 mg per liter, 100 mg per liter O2 lah dibutuhkan ya. Nah, untuk mendegradasi, untuk mengolah persatuan volume air limbah. COD mengukur total kebutuhan oksigen untuk mengoksidasi semua senyawa organik, baik yang oleh yang ada di dalam limbah tersebut secara kimia
Nah, kemudian termasuk di dalamnya angka dari organik yang bisa dioksidasi secara biologi. Jadi COD itu kebutuhan totalnya oksigen lah ya, total kebutuhan oksigen untuk mengoksidasi baik secara kimia maupun secara biologi senyawa organik dalam limbah yang dapat teroksidasi secara kimia senyawa karbon selain senyawa-senyawa aromatik misalnya benzen, fenol serta senyawa lain dapat teroksidasi misalnya sulfida, sulfit, besi, pero, persatuan volum juga ya karena banyaknya. Jadi miligram per liter satuannya. Kemudian ada lagi apa? Ada patogenik organisme dalam air. Ada organisme yang patogen yang mematikan. Dari mana? Dari ekskresi daripada human, manusia ataupun animal, binatang lah ya, dari feces. Tipenya ada yang patogen ya. Tipe dari patogen organik ini ada berbentuk bakteri, ada protozoa, ada helminths, dan ada virus. Nah. Ini nama-namanya ya, nggak penting lah tahu kali nama-namanya. Ini juga protozoa nama-namanya. Virus. Nah, biasanya total mikroorganisme sebagai indikator di dalam apa yang diperiksa itu total coliform bakteri, fecal coliform bakteri, Escherichia coli ya. Enggak semuanya tadi ada berapa tabel, ada 4 tabel tadi yang sebelumnya ini kan banyak kali mikroba. Tapi untuk apa namanya sebagai indikator kandungan mikroorganisme patogen yang ada yang diperiksa itu biasanya total coliform. Bakteri total coliform, bakteri fecal coliform, bakteri Escherichia coli, kemudian ada Enterococcus ya, Coccus cocci. Kemudian ada nitrogen dan fosfor untuk mengontrol supaya kalau kita buang limbah tadi nanti karena dia berupa nutrien NPK ya nitrogen dan fosfor itu sebagai komponen dari nutrien untuk mengendalikan supaya jangan terjadi apa eutrofikasi tadi atau supaya yang terjadi blooming ya. Nah kalau terjadi blooming alga bisa menimbulkan toksik bagi mikroba atau bagi kehidupan di air, baik di danau ataupun di sungai. Nah, karena dia pertumbuhannya sangat banyak, dia alga itu dia yang menghasilkan lendir. Lendirnya itu berupa toksik bagi makhluk hidup lain di dalam akuatik tersebut sehingga apa namanya menjadi parameter yang harus dikendalikan dalam air limbah lah nitrogen dan fosfor padahal sebenarnya dia nutrisi ya nutrisi yang diperlukan oleh makhluk hidup terutama oleh tumbuhan tetapi kalau kebanyakan tidak boleh. Nah, seperti kalau di danau ya terjadilah eutrofikasi misalnya terjadi blooming eceng gondok. Semua permukaan air ditutupi eceng gondok. Penetrasi sinar matahari akan terhalang ke dalam. Kemudian penguapan dari stomata daun eceng gondok itu akan mempengaruhi debit air yang ada di danau. Jadi terganggu keseimbangan ekosistem yang ada gitu. Makanya dia juga harus dikendalikan ya. Nama-namanya ya nama-nama bentuk senyawa-senyawanya ini.
Nah, kesimpulannya daripada karakteristik ini, karakteristik daripada limbah itu kenapa harus diketahui untuk menentukan metode mana yang perlu untuk treatmentnya. Kemudian untuk mengetahui kebutuhan oksigen kalau kita mau mengolah secara biologi. Kemudian untuk menentukan apakah pengolahan secara biologinya anaerobkah atau aerob, ya, dan sebagainya. Untuk pokoknya untuk menentukan pilihan ini apa namanya unit operasi yang akan kita pilih untuk mengolah limbah tersebut. Jadi karakteristik daripada limbah itu penting di apa namanya diketahui, ya. Nah, kemudian baku mutu juga penting diketahui untuk kita menetapkan atau menuju ke pengolahan kita itu harus sama atau di bawah baku mutu yang telah ditetapkan, ya. Baru boleh dibuang ke lingkungan. Sampai di sini ada pertanyaan, Ibu pada nggak tahan lagi. Nggak ada. Baguslah, mantap kali. Nah, ini belum satu pun Ibu share bahan. Belum satu pun. Udah ada loh. Masa belum satu pun? Iya. Coba Ibu periksa di WA-nya, ya. Oke, Ibu share balik, ya.